Halo, salam jumpa Airsoft seluruh Nusantara. Ketemu lagi di channel Sukirman Tulungagung. Kali ini kita akan membahas disassemble sederhana dari 1911 1911 dari Marui. Video ini dibuat karena ada yang menanyakan gimana kalau ternyata hammer kita itu tidak bisa ngunci di belakang seperti ini ya. Ini kan normalnya dia ngunci di belakang seperti ini ya, ketika kita kokang atau kita tarik ke belakang. Nah itu dia nggak mau ngunci ke belakang. Keluhannya yang dirasakan biasanya adalah ketika kita ngokang dia nggak mau kembali ya. Bentar. Jadi keluhannya biasanya adalah ketika kita kokang, ini kan biasanya kalau dilepas kan dia langsung kembali ya. Nah itu karena ininya tidak ngunci, dia dorong ke atas ya, jadi ini akhirnya nggak mau kembali ke depan ya. Keluhannya biasanya seperti itu. Nah penyebabnya yang umum itu dua ya. Yang paling sering sebenarnya adalah leaf springnya ini ya, jadi spring kaki 3 ya. Ada yang bilang kaki 3, tapi kalau nama partnya kita beli di web luar atau PO itu keywordnya adalah leaf spring. Di Tokopedia pun juga disarankan untuk menggunakan keyword leaf spring, bukan spring kaki 3, karena nanti hasilnya keywordnya kurang mengarah ya. Oke, langsung aja. Pertama kita buka slide-nya dulu. Slide-nya kita singkirkan. Kemudian kita buka grip. Jadi ada 4 ya total baut yang mengamankan grip kita, 2 di kiri 2 di kanan. Kalau sudah bisa kita singkirkan gripnya. Mumpung ininya matanya masih min, sekalian kita buka ini ya, mag-catch. Caranya adalah ini kita tekan, terus kita putar sedikit aja, kira-kira 1/4 lingkaran, lepas ya. Sudah, selanjutnya tinggal dikeluarkan mag-catch-nya. Ini perlu di wiggle-wiggle sedikit ya. Kalau sudah disingkirkan, ini tadi yang sebelah sini juga ketika kita lepas gripnya itu menahan ini ya, saya nggak tahu ini apa namanya, plunger atau apa. Jadi ini ditahan oleh grip kita yang sebelah kiri seperti ini ya. Jadi begitu ini dilepas, ini juga otomatis akan lepas ya. Jangan hilang, cari penggantinya susah. Oke, kalau sudah kita keluarkan hammer housingnya. Caranya adalah dengan menekan dari sini ya. Bisa pakai punch, bisa pakai apapun ya sebetulnya ya. Ini sekalian saya buka ini dulu ya. Ini pakai hex ukuran 2.0. Nah ini sekalian kita pakai buat dorongnya ya. Dorong seperti itu, keluar. Nah ini jadi kita tahan bagian sini karena nanti ini
Begitu ini dilepas, nah dia akan ada tekanan ya. Oke, kalau sudah, nah ini leaf springnya. Nah bagian inilah yang biasanya menyebabkan masalah itu tadi ya, jadi hammernya nggak mau ke belakang ya. Oke, ini ada satu kemungkinan lagi, jarang terjadi, yaitu diskonektornya yang sebelah kiri ya. Diskonektor sebelah kiri itu bisa jadi patah ya, hotel ya. Jadi itu untuk mengecek itu, ini harus kita bongkar lebih dalam lagi. Oke, untuk langkah selanjutnya adalah kita harus membebaskan safety ya. Caranya adalah ketika ini dia posisi terkokang seperti ini ya. Ini adalah salah satu alasan kenapa saya tadi tidak meletakkan hammer down dulu ya. Karena logikanya kan kalau di hammer down harusnya tadi lebih mudah ya waktu melakukan hammer housing, tapi enggak. Kenapa? Karena ini hammer down ini kita tetap butuh waktu buka ini ya. Jadi posisi posisi hammer harus engage atau harus ke belakang ya. Kalau hammer udah ke belakang, safety kita angkat ke atas sampai mentok, terus kita tarik gitu aja. Kalau ini posisinya hammer nggak engage, coba ya kita simulasi sebentar ya. Nah, kita simulasikan lagi, kita masukkan. Oke, nah ini posisi hammer naik, posisi hammer istirahat. Nah ini dia nggak bisa kita tarik ya, nggak bisa ditarik, jadi dia hammer harus turun, shear harus kunci ya, baru dia mau, kan susah kan. Ini adalah salah satu alasan kenapa tadi saya bongkar dengan posisi hammer masih engage ya, ini alasannya. Oke, yep, dapat. Oke ya, seperti itu. Kalau sudah safety lepas, beaver tail bisa kita ambil luasa ya. Jadi beaver tail ini yang nahan memang cuma ini. Oke, sudah. Nah, kemudian di 1911 ini inner frame itu dipegang sama pin ini, dua ini ya. Sama ini ada baut lagi di sebelah sini. Ya, itu ya. Pinnya ini kita lepas dulu. Kita dorong dari sisi yang berlawanan ya. Oke, pin sudah keluar dua. Sekarang kita buka yang ini ya. Kemudian kalau sudah bisa kita angkat pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Ini, nah ini jadi kesalahan yang biasa terjadi ketika kita membongkar 1911 adalah ketika menarik keluar middle frame ini. Nah ini spring yang menahan diskonektor kiri ini ya, ini bisa lompat ya, bisa terbang karena dia nggak ada lagi yang nahan ini tuh ya kan, nggak ada yang nahan kan. Jadi ketika kita menarik ke atas inner frame atau middle frame, whatever, frame tengah itu ya, jempol kita taruh di sebelahnya diskonektor kiri ya. Nah, tahan di situ sampai ditarik, taruh pelan-pelan ya, safety precaution sih sebetulnya ini. Terus kita lihat pelan-pelan, kalau terasa ada tekanan baru dilepas. Kemudian kalau sudah, jangan lengah ya, jangan melakukan hal yang lain dulu ya, karena bisa jadi nanti lompat lagi kalau kita mainkan yang lain sebelum kita mengapa-ngapain yang lain. Ini
kita ambil pakai pinset pelan-pelan ya. Kuncinya adalah pelan-pelan ya, karena barang sekecil ini ya, ini kalau hilang nyarinya susah, dan kalau beli lagi itu jarang ada yang jual ya. Oke, seperti itu. Nah, tadi kan kita bahas bahwa ada kemungkinan diskonektornya yang kiri patah ya. Jadi ya udah, oke, kita cek, kita keluarkan ya, kemudian kita lihat diskonektornya apakah masih aman atau tidak ya. Kalau secara bentuk masih aman, biasanya oke. Ya udah, kita masukin lagi. Oh iya, kalau masukin lagi ini supaya ada tempat untuk masukkan springnya tadi ya, ini kita ketok dulu nokernya ya. Nokernya kita ketok supaya ini bisa kita dorong ke depan ya, karena kalau enggak, nah ini ya, ini kita nggak bisa dorong ke atas ya, ada yang nahan. Didorong dulu pakai hammer, terus ini diangkat ke atas. Nah, kalau sudah, dia akan kunci di atas. Oke ya, jadi masalah kita sudah selesai, yaitu ngecek apakah ini patah atau enggak. Kalau ini enggak patah ya, berarti ya udah, ini kemungkinan besar penyebabnya. Belikan baru aja. Ingatku harganya sekitar 150.000, di Tokopedia banyak yang jual ya. Daripada kita ketok-ketok lah, kita akali lah ya, istilahnya dipanasin atau apa. Karena kalau dari pengalaman saya nggak worth it. Sebentar aja nanti juga trouble lagi. Kalau memang sudah waktunya ganti ya diganti ya. Ini adalah salah satu barang yang memang habis pakai ya. Jadi kayak leaf spring, terus disco ya, hammer, sear, itu semuanya kan barang habis pakai ya. Jadi ya memang pasti suatu saat akan ada saat dimana barang-barang tersebut patah, aus, rusak atau yang lain sebagainya ya. Yaitu masuk operational cost ya. Jadi jangan ragu istilahnya ya, jangan sedih kalau kita matahin komponen internal kita. Selama kita udah menggunakan dengan baik, sudah kita kasih pelumas, sudah kita rawat dengan baik ya, terus kok tetap patah ya, berarti memang sudah umurnya ya. Oke, sekian dari saya untuk mengenai ini. Sekarang kita tutup lagi aja ya. Nah, masukkan ini pun juga harus hati-hati ya, karena ini rawan sekali untuk terbang ya. Oke, kalau sudah, nah tips untuk memasukkan, sebentar. Nah, jadi salah satu kelemahan ya kalau saya kira ya dari 1911 itu, dia ini yang sebelah kanan ini, disco yang kanan ini dia tuh agak nggak ada rumahnya gitu loh, jadi terbang bebas. Oke ya, ya wis. Jadi ini ditahan, jadi tangan kita yang jempol kita yang kiri ini nahan disco kiri, terus jari tengah kita nahan yang disco kanan, kemudian kita masukkan pelan-pelan ya ke dalam grip. Nah, ketika masukkan dalam grip ini, kakinya hammer ini pastikan keluar di belakangnya hammer bar ya. Jadi seperti ini ya, gitu ya, kelihatan ya, masuk di belakangnya hammer bar, jangan sampai di depannya ya. Oke, kita ulangi lagi seperti ini ya, masuk di belakang, masuk. Pelan-pelan aja, nggak usah keburu-buru. Nah, oke, kalau sudah masuk, pin, kita kasih pin dulu, pin ya.
Pinnya ukurannya beda, jadi nggak mungkin ketuker, tenang aja. Oke, kedua pin sudah masuk. Sekarang langkah selanjutnya adalah masang. Kalau saya pribadi lebih suka masang ini dulu, leaf springnya dulu, sebelum yang lain. Ya, jadi ini posisinya penempatannya yang tepat adalah, semoga kelihatan ya. Jadi yang paling panjang ini itu akan duduk di sear. Jadi sear itu yang ini, ya, yang tengah ini ya. Nah ini yang saya gerakin ini sear. Ini disko kanan, ya. Jadi ya udah, kita masukin. Seperti itu ya. Jadi seperti ini. Sebentar, saya fokuskan. Jadi, nah ini ya. Ini disko kanan diduduki oleh leaf spring yang sebelah kanan. Ya, jadi posisinya di atas disko kanan. Ya, bukan jangan sampai ini ada di bawahnya, kaki spring yang ini ada di bawah disko. Ya, paling sering soalnya kayak gitu kesalahan waktu kita kembalikan itu seperti itu. Ya, tipsnya gimana supaya gampang masuk? Kalau saya pribadi, ya, cara saya adalah ini. Bentar ya, saya keluarin dulu ya. Oke ya, jadi caranya adalah ini, kita selipkan dulu, ya, kita selipkan. Nah, caranya nyelipkan terus kemudian ini, setelah kita selipkan masuk, ini yang sebelah kiri sendiri yang bentuknya paling aneh, ini paling pendek, ini kita pegang, ini kita buat tempat untuk kita manipulasi leaf springnya, ya. Jadi ini kita pegang, kita gerakin sambil kita cari posisi yang pas untuk meletakkan kaki spring yang dua sisanya, ya. Tuh, gampang kan? Jadi ini yang dipegang. Kalau saya caranya gitu, ya. Mungkin master lain punya cara yang lebih bagus, tapi kalau saya pribadi paling gampang ini yang dipegang buat manipulasi posisinya, ya. Terus ini masukkan ke sini, ya. Insya Allah pas, begitu plek gitu langsung ini masuk sendiri. Yang atas juga duduk di tempatnya yang benar. Oke ya, kalau sudah seperti ini kita engage hammernya, terus kita pasang beaver ya, beaver tail ya, beaver tail kita pasang. Hammernya ini harus terengage. Kalau sudah, ya wes, kita pasang safety ya, thumb safety, masuk posisi seperti seakan-akan dia sedang save. Nah, seperti dia seakan-akan sedang save. Kalau sudah, disengage save-nya, ya, terus sudah lepas, ya. Selama pemasangan tadi, jari telunjuk itu nahan beaver tail, ya. Coba saya ulangi lagi ya. Seperti ini. Jadi ini ditahan oleh jari telunjuk sebelah kiri kita, ya, supaya beaver tailnya bisa lurus lubangnya ini, ya. Kalau ini nggak bisa masuk, ya, jangan dipaksa, ya. Mungkin ini posisinya kurang lurus, ya, posisi dari lubangnya beaver tail itu kurang lurus, jadi jangan dipaksa. Kemungkinan penyebab yang lain dia nggak bisa didorong dengan penuh, itu bisa jadi karena hammer kita belum terengage dengan sear, ya. Kalau kita pakai part bawaan, biasanya sih nggak pernah terjadi seperti itu. Ini kalau kita pakai part
bawaan hampir tidak pernah terjadi. Tapi kalau pakai part yang aftermarket harus kita cek, jangan-jangan shear-nya tidak bisa mengengage hammer dengan baik ya. Oke, begitu kita lanjutkan perakitan kembalinya. Kalau ini sudah dipasang safety-nya, kita nggak perlu lagi nahan ya, bisa lepas. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini ya, kita boleh kalau mau cek, kita buka sedikit kayak gini, kita lihat apakah posisi kaki-kaki dari leaf spring tetap pada tempatnya. Kalau sudah, kita seperti ini. Nah, ini kakinya dikeluarkan sedikit kayak gini, nggak kelihatan ya. Nah, seperti itu. Jadi supaya tidak nempel dengan, wah nggak kelihatan kamera. Kalau kelihatan kamera ininya jadi oke, seperti ini ya, tetap nggak kelihatan. Tapi ya intinya ini loh ya, kalau ini nempel di leaf springnya itu nanti masang hammer housingnya agak susah. Tapi ya sudah lah ya, yang ini kayak gini. Oke, kita biarkan bahan gravitasi membantu kita, terus kita dorong ke masuk ya. Ini butuh tenaga ya, karena posisi hammernya tadi kan ter-engage ya. Kalau sudah, kita masukkan pinnya, sudah, terus kemudian tinggal kita cek bisa. Nah, ya sudah, berarti selesai masalah ya. Kalau masih belum fix, masih dia nggak mau, masih belum mau ngunci ke belakang, coba cek penempatan kaki-kaki dari leaf springnya. Kalau leaf springnya sudah baru ya, harusnya sudah bisa ya. Oke, coba sekali lagi ya. Itu udah. Sekian video kali ini. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar, atau mau bahas apa yang lain tentang Glock 1911 atau 2011 atau AAP atau MK23, silahkan tanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan saya bahas di video berikutnya. Sekian dari Sukirman Tulungagung, signing off.